Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 8 Agustus 2024. Perayaan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 31, ayat 31 sampai dengan 34. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan ayat 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitakan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Tuhan memulihkan seseorang dengan caranya. Ia memberikan status yang baru dari hamba dosa menjadi anak Allah, memberikan benih hidup kekal dalam hati orang tersebut. Benih hidup inilah yang memungkinkan orang itu bertumbuh dalam kehidupan rohani dan berproses dalam kesucian menyerupai Kristus. Tuhan akan menggantikan perjanjian Sinai yang telah dilanggar umat Israel dengan perjanjian baru. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dalam Injil hari ini, Yesus ingin mengetahui pendapat para murid tentang diri dan ajarannya, antara pendapat dan sikap mereka selama berkenalan dan tinggal bersama Dia. Namun sebelum itu, ia menanyakan pendapat dan sikap masyarakat tentang dirinya. Pasalnya, pendapat yang muncul mungkin saja karena pengaruh dari luar, bukan dari hati mereka, yakni mengenal dengan baik dan benar tentang Dia. Kita mestinya mengenal Yesus secara pribadi dan lebih dekat. Bersama Petrus, kita tiba pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia datang ke dunia untuk menebus kita dengan jalan kematiannya di kayu salib. Meskipun tidak dapat diterima oleh akal Petrus, kematian bagi Tuhan Yesus bukan berarti kekalahan atau kegagalan, melainkan kematiannya justru mengalahkan maut dan dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami semakin mengenal Engkau. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.